Cuma sahabat merasa lain, biasanya 4 sekarang kok 2. Maka ditanya, Nabi engkau apakah lupa atau salat di qasar? Maka sahabat bingung. Lalu kenapa? Kok bisa 2? Kira-kira begitu pertanyaan sahabat lanjutan. Tapi apa kata Nabi SAW? Qala bala qad nasit. Tapi Nabi, engkau lupa tadi Nabi. Kata sahabat. Fasalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal. Itu diingatkan sahabat, Nabi langsung posisi salat, beliau takbir. Ditambah rakaat ketiga dan keempat. Setelah beliau tasyahud akhir, beliau sujud sahwi. Lupa Nabi ini menjadi rahmat bagi kita. Bagaimana kalau kita lupa jumlah rakaat? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut baca hadis berikutnya. Wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Jumpa hadis ada ya? Ini yang belum ya? Sallu, salatlah kalian. Siapapun umat Nabi Muhammad yang salatlah kalian. Kama, sebagaimana apa saja kondisi ra'aitumuni yang kalian lihat dariku melaksanakan salat, kata Nabi. Oleh karena itu sahabat, mereka berbeda-beda riwayat menyampaikan kepada yang lain, sehingga redaksi zikir contohnya tadi beda-beda yang kita dapatkan. Kenapa? Karena masing-masing mereka menceritakan yang mereka tahu. Apa yang mereka dengar, itulah yang mereka sampaikan. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka amalkan. Maka ketika sahabat menceritakan kepada banyak orang, kepada murid-murid mereka, itu berdasarkan ilmu mereka masing-masing. Karena setiap orang pengamatannya mungkin sama, mungkin beda. Riwayat yang sampai ke kita mungkin sama, mungkin beda. Ya sama lah, kayak sini imam kita misalnya Hairul, beliau imam terus. Yang sholat di belakangnya itu beragam. Ada yang dapat shaf pertama, ada yang dapat shaf kedua, shaf ketiga. Dan di sholat yang lain, shaf ketiga di shaf pertama. Sehingga informasinya setiap kali sholat itu bertukar-tukar. Sama dengan sahabat Nabi, imamnya tetap Nabi, tapi sahabat yang dekat dengan Nabi, yang dapat shaf pertama, shaf kedua, shaf yang dekat dengan Nabi, itu bertukar-tukar. Maka setiap mereka dapat informasi yang beragam dari satu sholat Nabi. Artinya Nabi yang sholat itu seperti itu terus, namun informasi yang dapat sahabat beragam. Maka mereka menyampaikan apa yang mereka dapat dari sholat Nabi. Dan ini rahmat bagi kita. Kalaulah redaksinya sallu kama usalli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, itu repot. Tapi sebagaimana yang kalian lihat dari aku sholat, kan beda redaksi itu. Seperti aku sholat. Yang kedua, seperti apa yang kalian lihat dariku ketika aku sholat. Sehingga kita tak akan sholat persis di Nabi. Tapi dari apa yang kita dapat ilmu tentang sholat dengan pengamatan kepada Nabi, kita bisa melaksanakan sholat dengan hasil pengamatan itu. Maka disinilah bersyukurnya kita ada sahabat Nabi yang peduli dengan semua perbuatan Nabi. Berkat para sahabat, ilmu itu sampai ke kita. Coba bayangkan kalau tak ada sahabat yang dulu perhatian dengan ajaran Nabi, tak ada yang mengajarkan pada kita, habis ajaran itu. Tak pandai kita sholat, tak pandai kita mengamalkan agama. Tapi syukur mereka dulu mau memperhatikan, bahkan di antara mereka ada yang menulis dengan catatan-catatan pribadi dengan alat yang sangat sederhana. Ada yang pelepah kurma, ada yang kulit, ada yang batu, dan berbagai alat. Kemudian rekaman itu dikumpulkan, dikodifikasi, jadilah seperti sekarang buku-buku yang mudah kita baca. Sama dengan buku-buku Bapak Ibu, ini adalah bagi kita sekarang sangat mudah. Tapi orang dulu ini luar biasa menjadikan seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat kita salat sesuai dengan apa yang menjadi ilmu para sahabat kepada kita. Bukan berdasarkan sebagaimana persis Nabi itu salat. Berat kita salat seperti persis Nabi salat. Baik, lanjut hadis yang kedua. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma
qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala junubin. Kata sahabat Imran bin Husain, berkata Nabi kepada saya, pernah ditanya Nabi, saya kondisi tidak bisa sholat seperti orang-orang lain, tak bisa tegak dengan normal. Lalu apa kata Nabi kepada beliau, mengarahkan, salli qa'ima, sholatlah dengan cara tegak, biasa, normal seperti kita. Fa ilam tastati', kalau tak sanggup untuk tegak, fa qa'ida, duduk. Wa illa, kemudian fa illam tastati', kalau tak sanggup juga duduk, fa 'ala junubin, berbaring. Berbaring dengan rusuk kanan atau rusuk kiri, mana yang bisa kita. Atau berbaring dengan kita telentang dengan punggung kita, mana yang bisa. Artinya syariat memberikan keringanan. Bisa normal, harus normal. Tak bisa normal, baru ada dispensasi, ada keringanan, ada rukhsah. Hadis yang kedua, Rawahul Bukhari, tadi hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Jabir, semoga Allah ridha beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li maridhin shalla ala wisadati fi sadatin farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awmi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Waktu itu Nabi SAW berkata kepada seseorang yang ketika dia salat di atas di atas sajadah dia, di atas tikar, di atas karpet dia, farama biha, lalu ada yang mengomentari dia, ada yang kesal, kamu kok salat gitu, artinya tak berdiri macam yang lain. Apa kata Nabi mengarahkan? Salli 'alal ardi in istata'ta. Salatlah dengan kondisi duduk ketika engkau sanggup duduk. Wa illa, kalau tak sanggup duduk, fa'auma ima'an, tak sanggup ketika duduk, maka boleh dengan berbaring, tak sanggup juga boleh dengan isyarat gerakan badan. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Dan ketika sujud itu lebih rendah daripada ruku. Karena kan kalau kita duduk, keduanya kan menundukkan badan. Jadikan sujud tadi lebih rendah daripada ruku kita, supaya berbeda kegiatan atau gerakan solat antara ruku dan sujud. Rawahul Baihaqi bisanadin qawi, walakin sahhaha Abu Hatim wa waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita baca malam hari ini adalah penjelasan tentang orang yang solat, yang ketika solat kondisinya sakit. Dia tak bisa tegak normal macam kita. Fisiknya mungkin habis cedera, atau dia terkilir, atau ada sakit tertentu sehingga tak bisa solat macam kita. Ini beruntung kita ada penjelasan ini, karena tak semua kita bisa solat berdiri macam biasa. Ada yang karena mohon maaf faktor umur, tak sanggup lagi berdiri lama, atau berdiri sebentar cuma kemudian dah harus duduk. Ada orang vertigo. Vertigo itu tak bisa lama-lama berdiri. Ada lagi orang mungkin habis cedera olahraga sehingga tak bisa berdiri kecuali duduk saja. Mungkin ada yang terjatuh, terkilir sehingga tak bisa berdiri, hanya bisa duduk. Dengan ada penjelasan ini kita dapat informasi bagaimana solat dalam kondisi-kondisi pengecualian ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat dengan informasi tata cara solat orang sakit. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun solat itu kita mesti pahami, ada rukun solat yang dia membatalkan solat kita kalau ditinggalkan. Yang kedua,
ada rukun solat yang tidak membatalkan ketika kita tinggalkan. Maka berdiri itu rukun solat. Kalau kita tidak ada hajat, tidak ada tuntutan untuk tidak berdiri, lalu kita tak berdiri, tak sah solat kita. Namun ketika ada hajat, contoh sakit atau kondisi cedera yang lain, atau karena faktor sudah usia tak bisa solat berdiri, lalu kita duduk, tak membatalkan solat kita, meskipun tak melakukan rukun yang menentukan sah solat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam solat itu ada 3 kategori yang kita tinggalkan, yang cara menggantinya beragam. Satu, meninggalkan rukun. Ini tak bisa kecuali dengan diganti solat atau diganti rukun tadi. Contoh, rakaat pertama kita lupa baca Fatihah. Ingat pada rakaat kedua, saya tadi menikmati betul bacaan imam, sehingga rakaat pertama saking menikmati bacaan imam tak baca Fatihah. Di rakaat kedua baru ingat. Gimana caranya? Setelah imam salam, tambah 1 rakaat, karena rakaat yang tak baca Fatihah tadi rukun tak dikerjakan, anggap dia kosong, zong, dia tidak sah, sehingga ditambah 1 rakaat, solat jadi 5, 4 yang sah, 1 tidak. Rukun tak bisa diganti kecuali dengan mengerjakan rukun juga. Yang kedua, ada sunnah abu'ad dalam mazhab Syafi'i, seperti tasyahud awal, kemudian bacaan qunut, ini bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini dikerjakan rukun juga. Yang ketiga, sunnah hayat. Contoh, kita tidak baca doa iftitah, atau tidak angkat tangan ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar ini baca tapi angkat tangan tidak. Atau tak baca ayat ketika kita setelah baca Fatihah. Ketika duduk antara 2 sujud tidak dibaca Rabbighfirli. Hal-hal seperti itu namanya sunnah hayat. Ini tak perlu sujud sahwi. Yang 2 terakhir ini solat kita sah, baik diganti dengan sujud sahwi atau tidak, ataupun sama sekali tak ada sujud sahwinya. Yang 2 ini sah. Yang 1 kalau tak diganti dengan rukun tidak sah solat kita bila ditinggalkan. Harus diganti dengan rukun yang sama. Maka ketika kita berdiri tak sanggup lalu duduk, kita memang meninggalkan rukun. Tapi meninggalkan rukun ketika kondisinya sedang hajat, sedang kita tak bisa melaksanakan secara normal, sebab sakit atau sebab-sebab yang lainnya. Kalau kondisi normal, solat kita tidak sah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok rukun-rukun solat di dalam setiap mazhab itu beda-beda. Ada yang rukun di dalam bacaan solat dalam solat itu sebagian mazhab takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, rukun itu minimal kita nyebutnya 13. Maka setiap mazhab beda-beda menghukumi berdasarkan informasi mereka dan ijtihad masing-masing ulama. Baik, saya kira ini sebagian hadis kita baca, kita diskusi, setelah itu kita lanjut dengan hadis yang berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan kita diskusi. Kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada, kita baca hadis berikutnya. Baik, kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim zuhra. Sahabat Abdullah bin Buhainah cerita, Nabi salat bersama mereka. Faqama fi rak'atainil ulayaini. Beliau tegak pada 2 rakaat pertama.
Artinya Nabi solat macam kita biasa 2 rakaat pertama. Walam yajlis, dan tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu, tegak juga para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza qada as-salah, sampai selesai solat. Artinya tasyahud awal tak ada. Wantazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallam. Sahabat menunggu kira-kira apa yang kita lakukan ni ketika tasyahud akhir. Apa yang terjadi adalah ketika menunggu Rasul akan salam, kabbar, beliau bertakbir. Wa huwa jalisun, saat takbir itu beliau sedang duduk. Duduk apa? Tasyahud akhir. Wa sajada sajdataini, ketika sujud, sujud 2 kali. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Setelah 2 kali sujud tadi, dia balik lagi lalu salam. Maka poin pertama bagi kita adalah sujud sahwi dilakukan di ujung solat sebelum salam. Poin kedua, sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan sekali saja. Karena Rasul mengerjakan 2 kali sujud. Jadi sujud sahwi dilakukan di ujung solat sebelum salam. Yang kedua, dilakukan 2 kali sujud. Setelah kita ingat bahwa ada yang salah, kita sujud. Duduk di antara 2 sujud, tumak ninah. Sujud lagi yang kedua. Setelah sujud kedua langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sujud sahwi. Jadi di ujung solat dan 2 kali sujud. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayyusallim. Nabi bertakbir setiap kali Nabi akan sujud. Saat itu beliau duduk, duduknya tasyahud akhir. Maknanya dijelaskan, kalau tadi tak dijelaskan. Ketika duduk apakah saat sujudnya takbir kedua kalinya, tak jelaskan. Di hadis Imam Muslim disebutkan setiap kali sujud Nabi baca takbir. Artinya takbir perpindahan gerakan. Wa sajadahuman nasu ma'ah. Para sahabat yang lain yang ikut salat dengan Nabi, ikut dengan Nabi bersujud 2 kali. Maka nama nasya minal julus, sebagai pengganti daripada duduk tasyahud awal yang tadi lupa. Jadi Nabi salat dengan sahabat zuhur 2 rakaat berdiri. Mau rakaat yang ketiga, Nabi tak duduk, langsung tegak lagi. Paham kasusnya? Jadi mestinya 2 rakaat zuhur kita tasyahud awal, Nabi langsung berdiri, sehingga rakaat 1, 2, 3, 4 tidak dijeda dengan tasyahud awal. Tasyahud akhir sahabat menunggu. Ini kira-kira Nabi akan salam atau apa? Rupanya sebelum salam Nabi baca takbir, beliau sujud, lalu duduk, sujud lagi, setelah itu baru salam. Ini kejadian solat Nabi dengan para sahabat. Ceritakan sahabat Buhainah, Abdullah bin Buhainah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi dari hadis ini pertama bagi kita adalah bahwa orang solat itu tak hanya kita yang lupa, Nabi pun diberikan lupa oleh Allah. Tapi lupanya Nabi syariat bagi kita. Kalaulah Nabi tak lupa solat, mungkin kita tak pernah tahu gimana caranya kalau sedang kelupaan. Apalagi umur-umur yang sedang lucu-lucunya ini, sehingga solat itu lupa. Ini 2 atau 3 rakaat itu. Sudah baca Fatihah atau belum? Sudah baca iftitah tadi atau belum gitu. Ada juga orang solat kan ketika baca lakum dinukum waliyadin, amin kata kawan ujung. Mesti kan langsung rukuk itu. Lakum dinukum waliyadin, dijawab amin oleh kawan sebagian. Padahal itu tak baca Al-Fatihah. Kan walad dhalin. Ini dia lakum dinukum waliyadin ujungnya. Baca juga oleh kawan amin. Jadi macam-macam kondisi kita dalam solat ini. Belum lagi pikiran. Oleh karena itu lupanya Nabi rahmat bagi kita. Membawa kebaikan untuk kita. Tahu kita cara kalau sedang lupa ketika solat. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an radhiyallahu taala anhu qala, jalur sahabat Abu Hurairah yang cerita,
Kata beliau, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi." Qala Muhammad wa akbaru zannil asra rak'ataini. Nabi waktu itu salat, salah satu salat di sore hari. Kata Muhammad yang menjadi period hadis ini, wa akbaru zanni al-asra. Yang paling kuat dugaan saya salat dikerjakan Nabi ini salat asar. Rak'ataini dikerjakan Nabi cuma 2 rakaat. Jadi salat siang itu kan ada zuhur dan asar. Kata period hadis, kuat dugaan saya waktu itu salat asar. Nabi salat berapa? Rak'ataini, cuma 2 rakaat. Maknanya Nabi pernah salat cuma 2 rakaat, salat jamaah. Jadi imam 2 rakaat. Summa sallam. Setelah 2 rakaat Nabi salam, menutup salat beliau. Summa qala ila khashabatin fi muqaddamil masjid fa wada'a yadahu 'alayha wa fihim Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fahaba ay yukallimahu wa kharaja sar'anun nas faqalu aqasuratis shalah. Begitu Nabi selesai salat, beliau tegak kepada menghadap ke sebuah tiang dari kayu di bagian depan masjid. Lalu letakkan tangan di situ. Jadi macam kita apalah, berdiri di tonggak, taruh tangan di situ. Waktu sholat itu ada Abu Bakar, ada Umar. Cuma keduanya segan untuk mencakapkan kepada Rasul, ini sholat kita cuma 2 Rasul. Sholat kita ini dikosor atau macam mana? Kok biasanya kita asar 4 rakaat, sekarang 2. Cuma Abu Bakar dan Umar segan, hendak bicara. Lalu wa kharaja sar'anun nasu faqalu. Kemudian begitu beliau mau keluar, para sahabat kemudian bicara. Ada yang nyeletuk, "Nabi, ini salat dikosor atau gimana Nabi?" Nabi sudah menganggap selesai, tidak ada masalah lagi, mau keluar, mau ke rumah beliau. Apa kata sahabat? "Nabi, ini salat dikosor." Wa lun yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzal yadaini. Orang yang menyebut tadi itu, yang bertanya tadi, solat ini dikosor atau tidak Nabi, namanya Dzul Yadaini. Nabi biasa nyebutnya Dzul Yadaini. Kemudian faqala anasita am qasurat. Tadi engkau solat tu Nabi, solat itu engkau lupa jumlahnya atau dikosor? Jadi awalnya Dzul Yadaini ini bicara ke orang, solat dikosor. Orang pada diam, enggak berani jawab. Lalu dia datang kepada Nabi. "Nabi, tadi engkau lupa atau solat itu dikosor?" Kan para sahabat kan enggak berani jawab nih. Jangan-jangan ada cara solat yang baru. Dikonfirmasi langsung kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? "Lam ansa wa lam tuqsar." Solat tadi itu aku tak lupa, dan solat tak dikosor. Jadi berdasarkan ingatan Nabi, Nabi tak lupa. Hakikatnya rupanya Nabi lupa. Paham ya? Nabi tak berbohong waktu itu. Cuma berdasarkan yang dirasakan Nabi, Nabi tak lupa. Namun para sahabat yang banyak menyadari solat cuma 2, padahal biasanya 4. Ngerti ya? Jadi Nabi tak berdusta, sahabat juga tak menuduh. Cuma sahabat merasa lain, biasanya 4, sekarang kok 2. Maka ditanya, "Nabi, engkau apakah lupa atau solat dikosor?" Kata Nabi, "Aku tidak lupa, solat tak dikosor." Maka sahabat bingung. Lalu kenapa? Kok bisa 2? Kira-kira begitu pertanyaan sahabat lanjutan. Tapi apa kata Nabi SAW? "Qala bala qad nasit." Tapi Nabi, engkau lupa tadi Nabi. Kata sahabat. "Fasalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal." Lalu itu diingatkan sahabat, Nabi langsung posisi salat, beliau takbir. Ditambah rakaat ketiga dan keempat. Setelah beliau tasyahud akhir, beliau sujud sahwi. Ada yang menceritakan sama panjangnya dengan sujud ketika solat yang normal 2 rakaat tadi. Ada yang menceritakan bahwa sujud sahwi ini lebih panjang daripada sujud dalam solat yang tadi. Paham maksudnya? Sujud dalam solat tadi kan 4 rakaat, kalau 4 kali kalau 2 rakaat tuh.
Yang 4 tadi itu lebih panjang pada sujud sahwi ini. Ada yang ceritakan bahwa sujud sahwi ini lebih panjang itu. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar thumma wada'a ra'sahu fakabbar fasajada mithla sujudi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Ini ceritakan Nabi sujud, tegak lagi, sujud lagi, tegak lagi, baru Nabi salam. Jadi hadis ini menceritakan bahwa kejadiannya Nabi bukan lupa tasyahud awal, tapi lupa jumlah rakaat, sehingga 4 sudah dianggap, 2 baru dianggap sudah 4. Lupa Nabi ini menjadi rahmat bagi kita. Bagaimana kalau kita lupa jumlah rakaat? Nabi jumlah rakaat. Kalau tadi lupa tasyahud awal. Wa fi riwayatin li Muslim, tadi hadis muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim ma'a baqiyatis samah wal lafdh al-Bukhari. Ini termasuk Imam Ahmad, Imam Abi Daud, At-Tirmizi itu sepakat dengan redaksi tadi, dan redaksi yang kita baca redaksi Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, salatul asri, disebutkan salat yang dikerjakan sahabat itu salat asar. Yang Nabi lupa tadi itu salatnya salat asar. Kalau tadi perkiraan saya itu salat asar, riwayat hadis. Kalau sini salatnya salat asar. Wa li Abi Dawud faqala asdaqa dzul yadaini. Dalam redaksi Abu Daud, Nabi bertanya kepada yang lain, ini Dzul Yadain ini benar atau tidak nih? Maknanya ini kan banyak nih. Yang tanya cuma satu orang, komplain satu orang. Lalu karena komplain satu orang, konfirmasi yang lain. Ini Dzul Yadain ini, dia komplain saya sholat tadi cuma 2 rakaat, betul atau tidak nih? Kata yang lain, betul Nabi, kita sholat cuma 2 rakaat. Yakin Nabi dengan konfirmasi banyak orang tadi, Nabi langsung segera sholat. Ditambah 2 rakaat berikutnya. Kemudian fa'auma'u ay na'am, kata para sahabat, iya Nabi. Mengangguk para sahabat yang lain. Wa hiya fi sahihaini, dalam ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, lakin bilafzi, tapi dengan redaksinya faqalu wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allahu dzalik. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Nabi tidak melakukan sujud sahwi kecuali Allah yang meyakinkan Nabi bahwa solat tadi memang lupa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang kedua, Nabi lupa jumlah rakaat sehingga solat 4 jadi 2 rakaat. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain hadis berikutnya, radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha. Nabi solat dengan para sahabat, fasaha, lalu lupa dalam solat tadi. Fasajada sajdataini thumma tashahhada thumma sallam. Nabi cuma sujud 2 kali. Maknanya Nabi waktu itu solat cuma 2 rakaat, padahal solat 4 rakaat. Setelah 2 rakaat tasyahud, kemudian salam. Ini ceritanya singkat, tapi yang dimaksud hadis yang tadi, bahwa solat itu mestinya 4 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat. Di sini ceritakan. Makanya rawahu Abu Daud, At-Tirmizi wa hasanahu Hakim wa sahahu wa asluhu fi Muslim fi qissati Dzil Yadaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan dihukumi hasan oleh Imam Al-Hakim, dan dihukumi hasan oleh Imam Tirmizi, dan dihukumi sahih oleh Imam Hakim. Wa asluhu, asal daripada hadis ini, fi Muslimin, terdapat dalam sahih Imam Muslim, fi qissati Dzil Yadaini, pada kisah Dzul Yadaini yang kita baca tadi. Jadi ini redaksi dalam redaksi singkat. Maksudnya sama dengan yang tadi. Maknanya ada beberapa jalur yang menceritakan tentang kejadian Nabi salat asar 4 rakaat dikerjakan cuma 2 rakaat. Ada yang versi panjang yang lengkap, ada redaksi yang singkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa redaksi tadi, kata para ulama, ini kemungkinan kejadiannya berulang-ulang, tak sekali. Oleh karena itu, redaksinya yang satu kasusnya beda, yang lain kasusnya beda lagi. Nah, jadi tak ada masalah dalam masalah itu, tapi redaksi yang berbeda itu menunjukkan ada kemungkinan kejadiannya tak sekali. Itu maknanya kejadian tak sekali itu memperkuat kita, kalau kita lupa, kalau kita salah, tak membatalkan solat, tapi ada solusi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Apa yang kita dapat dari hadis ini? Dah mau azan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah azan kita lanjutkan pembahasan hadis ini menjelaskan tentang sujud sahwi. Baik, silakan azan dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa informasi yang kita dapatkan dari hadis ini adalah innal khuruja minas salati wa qat'aha ala dhanni al-musalli annahu atammaha la yubtilu as-salah walau sallama taslimataini. Kalau ada orang salat lalu dia salam berdasarkan keyakinan dia salat itu sudah selesai, ternyata belum, maka bila dia teringat ternyata saya belum sempurna, atau diingatkan ternyata belum sempurna, maka tak membatalkan solat dia dengan dia salam tadi. Boleh dia langsung lanjut lagi menambah jumlah rakaat yang belum terlaksana, dengan syarat jaraknya dekat. Jangan sampai dah ngopi pula tu, dah habis pula air satu teko tu, canai dah habis pula satu semangkok. Enggak. Jadi anggaplah kayak kita masih di posisi kita berdiri atau masih sedang duduk, diingatkan, Ustaz atau Pak atau Bang, itu baru 2 rakaat, mestinya 3, mestinya 4. Betulkah saya baru 2? Salahkah saya? Konfirmasi untuk meyakinkan. Oh iya. Dan konfirmasi yang lain ternyata iya. Langsung tambah, itu sah salat kita. Dengan syarat jedanya dekat dan belum melakukan yang membatalkan solat. Contoh, belum membuka aurat, belum lagi kita melakukan hal-hal lain yang membatalkan rukun syarat sah solat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, innal af'al al-katsira allati laysat min jinsis salah idza waqa'a min al-musalli huwa dhann annahu atamma salatahu la tubtilu salatah. Kalau ada orang melakukan banyak perbuatan tadi, sudah berdiri, selesai salam, duduk, berdiri, keluar. Nah, kalau banyak kegiatan, banyak gerak seperti ini dengan prasangka bahwa solat dah selesai, ini tak membatalkan solat. Artinya bukan menyengaja melakukan itu, tapi gerakan-gerakan lakukan tadi adalah karena menduga solat dah selesai. Oleh karena itu, kalau ada orang bergerak dalam solat dengan perkiraan dia ini tak membatalkan, ini tak menjadi batal solat gara-gara itu, kecuali disengaja. Makanya melakukan gerakan yang banyak dalam solat dengan sengaja membatalkan solat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna naqsa minas salah sahwan yanjabiru bisujudis sahwi. Kalau ada solat yang tidak kita kerjakan dengan sempurna karena lupa, itu ditutup oleh sujud sahwi. Contoh kejadian Nabi 2 kali tadi. Jadi kalau ada kejadian solat, sebagian pekerjaan solat lupa dikerjakan, bisa ditutup dengan sujud sahwi. Itu pentingnya kita tahu sujud sahwi. Jadi caranya, begitu kita selesai fil alamina innaka hamidum majid, takbir, lalu sujud, baca subhanallah 33 kali, mohon maaf, subhanallahil a'la boleh, kemudian subhanallah saja juga boleh. Mana tahu tak hafal bacaan sujud sahwi, boleh baca 1 subhanallah saja, atau bacaan yang biasa kita baca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa juga ada satu lagi yang biasa diamalkan oleh mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang dia tak tidur dan juga tidak lupa. Jadi
Kalau singkat baca subhanallah. Kalau baca agak panjang sikit, sama redaksi sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau agak panjang sedikit bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Silakan, mana yang dapat? Ustaz, tak ada yang bisa Ustaz. Tak usah baca apa saja, sujud saja. Jadi silakan satu di antara tiga, tak dibaca pun juga silakan. Yang penting sujudnya 2 kali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita juga tak melaksanakan sujud sahwi ini, juga tak membatalkan solat, dengan syarat kalau seandainya tinggal yang sunnah saja. Jadi kalau tinggal yang sunnah, sujud sahwi pun lupa, solat kita tidak batal. Cuma solat kita kurang melaksanakan sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi ini jumlahnya mesti 2 kali sujud. Tidak cukup dengan 1 kali sujud saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila lupa dalam solat itu beragam, tasyahud lupa, jumlah rakaat lupa. Sujud sahwi cukup sekali saja. Jangan sampai sujud sahwi sampai 3 sujud pula. Lupanya 3 sehingga sujudnya sampai 6 kali. 1 kesalahan 2 kali sujud, tidak. Cukup semuanya diwakili oleh 1 kali sujud sahwi. Maka kalau ada kelupaan, beragam lupanya, beragam kesalahannya, tutup dengan 1 sujud sahwi saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ada rukun yang tak kita kerjakan, tetap kita ganti dengan rukun yang semestinya, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Contoh Rasul yang tadi solat asar mesti 4, cuma 2, berarti banyak rukun belum dikerjakan. Maka apa yang lakukan Nabi? Ditutup rukun yang belum dikerjakan, tapi di ujung dengan sujud sahwi. Sama seperti contoh kasus tadi, rakaat kedua kita lupa baca Fatihah, rakaat ketiga baru ingat, maka rakaat kedua dianggap tak ada, sehingga solat asar 4 rakaat kita jadikan 5, 4 yang sah, 1 tidak sah. Di ujung tutup dengan sujud sahwi. Maka setiap ada kelupaan rukun, lalu kita ganti, di ujungnya tutup dengan sujud sahwi. Kalau ada kelupaan-kelupaan yang lain, di ujungnya tutup dengan sujud sahwi. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada yang sujud sahwi itu setelah salam. Maka kalau ada berjumpa orang sujud sahwi setelah salam, itu ada redaksi hadisnya. Mazhab Maliki mengamalkan begitu. Kalau kita sebelum salam, sebagian mazhab mengamalkan setelah salam, karena ada hadis fasalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara fasajada thumma sujud mithla sujud. Disebutkan bahwa setelah salam baru sujud dalam sebagian redaksi. Artinya ada redaksi yang menjelaskan sujud sahwi itu sebelum salam, ada redaksi yang menunjukkan sujud sahwi setelah salam. Jadi kalau jumpa ada orang sujud sahwi setelah salam, Bapak tak usah komplain, biarkan diamalkan. Oh, saya sebelum salam Ustaz, amalkan yang sebelum salam. Orang biar dengan yang setelah salam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian redaksi bahwa Nabi itu setelah sujud sahwi tasyahud lagi. Sebagian, kebanyakan riwayat menyebutkan tidak tasyahud lagi, cuma melanjutkan cara duduk tasyahud seperti tasyahud sebelumnya, tapi tak tasyahud lagi, tapi duduknya masih seperti tasyahud sebelumnya, kemudian salam. Itu pembahasan kita tentang sujud sahwi dari 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam pekan berikutnya kita bahas tentang kapan saja terjadi sujud sahwi itu. Apakah setiap lupa, apakah setiap yang tidak kita kerjakan sujud sahwi? Kita bahas dalam pembahasan hadis-hadis berikutnya di Rabu akan datang insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.